Kami dari Chips. Angkat tangan semuanya. Mereka kagak ngerti omongan lu, Bro. El signore, what is the mate? La bandito lepas toh? Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan membahas tentang film animasi dari waralaba komedi terkenal di Indonesia, yaitu Warkop DKI. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Siapa sih yang tidak mengetahui tentang grup lawak sekaligus film Warkop DKI? Grup lawak yang bermula dari acara radio Prambors hingga film komedi ini sukses dan menjadikan para anggotanya terkenal. Film komedi yang di dalamnya terdapat grup Warkop DKI ini merupakan salah satu franchise komedi yang paling sukses di pasaran, bukan cuma di Indonesia, melainkan di luar negeri. Di awal, Warkop DKI beranggotakan 5 orang, yaitu Dono, Kasino, Indro, Nanu, dan Rudi. Tetapi seiring berjalannya waktu, 2 anggota mereka yaitu Nanu dan Rudi keluar dan menyisakan Dono, Kasino, dan Indro. Dan sampai sekarang ketiganya lah yang paling dikenal masyarakat luas di Indonesia, dan itu semua karena kesuksesan film-filmnya. Dengan tingkah para pemainnya yang absurd dan jenaka membuat Warkop DKI diterima dengan baik di masyarakat. Walau Warkop DKI sempat kehilangan masa jayanya akibat dari Kasino dan Indro yang telah meninggal dunia. Indro dan Falcon Pictures melanjutkan perjuangan mereka dengan membuat film Warkop DKI Reborn dan sukses mendongkrak pasar perfilman di Indonesia. Film ini sukses meraup penonton hingga 6,8 juta lebih saat penayangannya di bioskop kala itu. Kini Falcon Pictures mulai melebarkan sayap dari franchise ini ke dalam bentuk animasi atau kartun. Dan kabar ini diberitahukan langsung oleh Falcon Pictures melalui akun Instagram resminya. Terlihat juga beberapa first look dari film animasi ini yang memperlihatkan Dono, Kasino, dan Indro dalam versi animasi. Kalau kita lihat beberapa fotonya, bisa dengan jelas kita lihat kalau latar waktunya bakal berkisah saat mereka masih duduk di bangku sekolah dan saat mereka dewasa. Terlihat ketiganya sedang menggunakan baju sekolah pada foto ini, dan kayaknya bakalan malakin atau nakut-nakutin seorang siswa culun di sekolah yang terlihat dari cara dia berpakaian. Dan bisa dilihat juga kalau sepertinya Warkop DKI versi animasi akan menceritakan 3 sekawan ini pergi ke alam bebas, tepatnya gunung, dan sudah pasti ada hal yang aneh tentunya di gunung ini. Mereka terlihat menggunakan baju warna coklat, kayaknya itu baju Chips. Chips adalah cara hebat ikut penanggulangan sosial, sebuah pekerjaan yang mereka geluti dalam film-film Warkop DKI dan juga salah satu ciri khas film ini. Dilansir dari kompas.com, Indro Warkop yang menjadi satu-satunya anggota Warkop DKI yang masih hidup dan aktif sekarang ini mengatakan kalau Warkop DKI versi animasi ini dibuat demi menjangkau semua kalangan penonton, khususnya anak-anak. Hal ini juga mungkin karena film-film Warkop DKI yang dulu sering mempertontonkan adegan dengan perempuan-perempuan seksi yang tidak cocok ditonton oleh semua kalangan. Beberapa jokes atau lawakannya dalam film tidak semuanya cocok untuk kalangan anak-anak juga. Maka dari itu film animasi ini pun lahir. Dilansir dari kompas.com, Indro Warkop juga mengatakan membuat versi animasi dari Warkop DKI ini demi melestarikan Warkop itu sendiri. Karena ini film animasi sudah pasti ada dubber alias pengisi suara, dan para pengisi suara dalam filmnya nanti merupakan orang yang sama yang juga main di film Warkop DKI Reborn yang ketiga dan yang keempat, yaitu Aliando Syarif, Adipati Dolken, dan Randi Denista. Aliando sebagai Dono, Adipati sebagai Kasino, dan Randi sebagai Indro. Belum diketahui apakah Indro Warkop juga bakalan main di versi animasinya, tetapi seharusnya Indro akan main karena dilihat dari versi filmnya juga dia main tetapi tidak sebagai Indro melainkan sebagai komandan cok atasan dari ketiga orang ini. Dilansir dari republika.co.id, Aliando Syarif yang mengisi suara Dono diharuskan tetap menggunakan gigi palsu seperti di filmnya. Dia juga bahkan mengatakan saat sedang serius mengisi suara Dono tiba-tiba gigi palsunya copot. Adipati Dolken juga sempat memiliki masalah dalam mengisi suara untuk pertama kalinya, tetapi dia mengatakan kalau pekerjaannya tetap seru. Beda dengan Aliando dan Adipati Dolken, Randi Denista mengaku senang mengisi suara dari karakter Indro
dalam film Warkop DKI kartun ini. Bahkan dia juga mengatakan dalam rilis pers yang diterima Republika kalau ketiganya sempat latihan untuk logat dan segala macam. Warkop DKI sebenarnya pernah dibuat versi animasinya oleh Falcon Pictures pada 5 September 2019 silam dalam bentuk film pendek yang ditayangkan di YouTube. Film pendek itu dirilis dalam rangka 46 tahun Warkop DKI menghibur masyarakat. Kalian bisa nonton film pendeknya melalui card di atas atau link di deskripsi di bawah. Film pendek ini juga disutradarai oleh orang yang sama yang bakalan mengepalai film animasi ini, yaitu Rako Prijanto. Beliau juga mensutradarai film Warkop DKI Reborn yang ketiga dan keempat. Juga film Teman Tapi Menikah dan nantinya film Keluarga Selamat yang diadaptasi dari film India berjudul Badai Ho. Warkop DKI kini semakin baik dengan mencoba untuk merangkul semua kalangan, khususnya anak-anak, agar bisa mengetahui dan menikmati lawakan Warkop DKI. Dan semoga film animasi di Indonesia semakin banyak dan beragam. Dimulai dari animasi Adit dan Sopor Jarwo yang juga bakalan dibuatkan film, kemudian juga film Nusa yang bakal segera tayang di bioskop. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, follow IG saya di Alfat Films, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Dan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Cut the beat.